Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Rumah Abi. Pada video kali ini, Rumah Abi berkesempatan untuk mereview sebuah perumahan Grand Residency Bekasi. Untuk rumah di belakang saya ini, Senopati Grand Mansion. Luasnya itu 54 meter persegi dan luas tanahnya dia 78 meter persegi, 6 kali 13 meter. Dan untuk bagian fasadnya keren banget teman-teman ya. Rumah kompak minimalis zaman sekarang nih. Kalau dilihat bagian atapnya itu pakein atap pelana, modelnya miring ke kanan dan ke kiri teman-teman ya. Dia di pinggir-pinggirnya ada dak-dakan beton, fungsinya untuk menampung air ketika hujan teman-teman. Jadi untuk bagian air hujan itu tidak akan tampias ya. Ini keren banget sih. Untuk bagian sebelah kanan, ini rumahnya fasadnya didominasi oleh conwood teman-teman. Conwoodnya sendiri pakein warna coklat dengan dia di model horizontal teman-teman. Horizontal sendiri ditujukan untuk memberikan kesan efek lebih lebar ya rumahnya. Dan untuk bagian sebelah kiri ada juga secondary skin teman-teman. Ini secondary skinnya juga terbuat dari conwood juga. Fungsinya secondary skin agar pencahayaan yang masuk ke bagian kamar itu bisa disaring teman-teman ya, agar lebih nyaman dan lebih adem tentunya rumah teman-teman semua. Oke, kita bergeser melihat ke bagian bawah. Di bagian bawah sendiri kita akan melihat ini teman-teman akan dapat pagar seperti ini ya. Nantinya nih, kalau misalkan ini kan ada pintu yang kecil teman-teman, ada juga pintu yang gede ya. Namun pagar ini bukan pagar dorong ya, ataupun sliding seperti itu. Karena kalau pagar sliding kan nantinya juga akan mengganggu ke rumah sebelah. Nah, pagar ini kita buka aja, adalah pagar model lipat teman-teman. Nah, untuk pagar lipat ini kan bukaannya sebelah kiri ya. Nantinya sih teman-teman akan dapat pagar lipat yang bukanya setengah-setengah teman-teman. Setengah ke kiri dan setengah ke kanan. Ayo kita masuk aja yuk ke bagian carportnya. Nah, setelah ngomongin pagar, kita tentunya akan membahas sebuah carport, di mana ini adalah area yang sangat penting buat teman-teman yang punya kendaraan. Nah, di carport ini ukurannya sendiri dia panjangnya 4 meter dan memiliki lebar lebih kurang sekitar 5,5 meteran nih teman-teman. Carport berukuran seperti ini bisa dipakai untuk 2 mobil sih menurut saya. Dan carportnya sendiri terdiri dari apa? Carportnya kalau kita lihat nih, bahannya ini lain daripada yang lain nih. Umumnya nih kalau untuk carport hanya diplester aja, paling dikasih tali air. Namun untuk rumah ini di Grand Mansion Senopati ini dipakein batu candi nih teman-teman. Batu candi dan dikasih nut. Ini nut ya, nut dan kayak tali air sih. Jadi untuk area ini tentunya untuk ketika hujan pasti airnya ngalir lebih lancar ya. Oke, dari carport kita akan melihat ke sebelah kiri. Nah, walaupun ukurannya carportnya ini lumayan lebar, tapi masih menyisakan tanah lebih kurang setengah meteran ya untuk taman bagian depan nih. Ibu-ibu yang suka bercocok tanaman di sini juga masih ada area space seperti ini. Dan ini juga ada lampu untuk lampu taman ya. Jadi keren banget nih tentunya. Nah, untuk bagian fasad di rumah ini pakaiin apa? Di ini adalah homogeneous style nih teman-teman. Kalau kita lihat warnanya ini hampir mirip sama batu candinya ya, tapi ini lebih garang sih menurut saya, warnanya lebih gelap gitu. Kalau secara tekstur ini terdiri dari 2 homogeneous style yang berbeda nih teman-teman. Jadi fasadnya sangat variatif ya, yang ini halus, yang ini lebih kasar. Jadi memberikan kesan lebih berani ya untuk tampilan fasad ini ya kan. Nah, untuk pinggir-pinggirnya di bagian fasad di sini dikasih jendela mati yang mana ukurannya cukup lebar, cukup gede. Fungsinya agar untuk bagian ruangan itu memiliki pencahayaan yang maksimal. Dan juga di sebelah sini ada jendela hidup dan ini jendela matinya teman-teman. Nah, untuk kusennya sendiri rumah ini sudah pakaiin kusen aluminium. Kusen aluminium warna hitam dan juga dikasih sealant seperti ini teman-teman. Jadi kusen aluminium itu udah anti rayap ya tentunya. Pokoknya rumah-rumah yang range harga di atas 500 jutaan, saya yakin semuanya sudah pakai kusen aluminium teman-teman. Lebih keren sih. Ayo kita bahas ke area yang lain.
Nah, setelah bahas dari bagian fasad di sebelah kiri, kita akan melihat di bagian teras, teman-teman. Ayo, bagian teras. Nah, terasnya sendiri ini memiliki ukuran sekitar 1 meter ya, 1 meter dan lebarnya sekitar 3 meter. Dimana untuk ketinggiannya lebih kurang sekitar 15 cm, teman-teman. Teras yang wajar sih menurut saya. Dan ini keren juga nih. Artinya kenapa dikasih keramik kecil-kecil ya. Ini paling sekitar 20 cm. Kalau dilihat juga ini lebih kasar ya daripada keramik biasa. Biasanya di sini sih dikasihin homogeneous style ukuran 60x60 ataupun keramik biasa 40x40. Tapi ini kayak lebih manis saja kalau dibikin seperti ini ya kan. Oke. Kita akan melihat di sini juga sama homogeneous style, sebelah kirinya sama kayak sebelah kanan teman-teman ya. Di sini dapat pencahayaan dari jendela yang sangat maksimal, teman. Ayo masuk ke dalam interiornya. Namun sebelum masuk ke dalam interior, kita lihat pintunya keren ya, solid banget ini teman-teman. Pakein kayu, solid engineering door nih. Ayo masuk aja. Assalamualaikum. Nah, untuk area interior ini, area pertama yang akan kita review adalah area foyer atau ruang tamu, teman-teman. Nah, di ruang tamu ini banyak sekali inspirasi rumah di sini, teman-teman. Pertama nih, dengan ukuran sekompak ini masih dapat beberapa area yang bisa dimaksimalkan. Contohnya nih, pemilihan sofa yang menurut saya ini bisa untuk 2 seater ya, ataupun 3 seater. Keren banget sih. Sofanya homey banget sih menurut saya, ya kan? Terus selain sofa, kita juga akan melihat beberapa contohnya inspirasi lainnya. Ini untuk dekorasi rumahnya ini apa? Ini dari besi, teman-teman. Besi ya kan. Biasanya kayak gini-gini teman-teman bisa beli di IKEA ataupun Informa, itu bisa banget. Banyak nih yang kayak gini-gini. Nah, untuk jendelanya ini namanya apa nih, teman-teman? Kayak korden gitu ya. Kordennya memang korden sih. Namanya horizontal blind, teman-teman. Jadi fungsinya untuk horizontal blind ini bisa diatur ketika kita pengen tutup ya tinggal tutup aja, ketika pengen kita buka ya bisa dibuka aja, teman-teman. Jadi ketika jendelanya dibuka ini bisa ngatur berapa banyaknya udara ataupun cahaya yang masuk ke ruangan ini sih. Keren banget ya. Tuh. Mantep lah. Nah, untuk area ini kalau kita lihat nih, untuk area ini teman-teman bisa melihat banyak sekali permainan gede banget ya. Ini Black Mirror, teman-teman. Jadi kesannya untuk area ini jadi lebih compact ya, dan punya sisi yang lebih panjang atau lebih luas sih areanya. Dan di sini dipadu padan dengan pemakaian HPL pemilihannya yang benar-benar keren banget nih. 1, 2, 3. Dan di sini ada apa nih? Ini adalah kontak MCB, teman-teman. Kontak MCB ya. Jadi dikasih kotakan seperti ini, keren banget ya, inspiratif nih. Jadi buat teman-teman yang pengen cari inspirasi rumah bisa dicontoh nih salah satu seperti ini. Dan di sini untuk bagian jendela sebelah kanan atau sebelah kiri saya, ini adalah jendela samping rumah ya. Artinya seperti ini, rumah ini kalau misalkan di bagian badan, biasanya jendela seperti ini nggak akan dapat, teman-teman. Ya kan, kalau untuk jendela di bagian badan kan berarti harus kosong dong tanah sebelah sananya. Kalau di hook sih dapat nih kayak gini, tapi kalau misalkan di badan pasti nggak akan dapat nih jendela seperti ini. Makanya teman-teman kalau beli rumah ya belinya di hook aja. Partisinya dari HPL nih, custom nih biasanya kalau model-model seperti ini. Dikasih entertain sebuah TV berdiri dan juga untuk area-areanya keren banget ya. Jadi kalau kita lihat sebuah TV dengan eye level yang keren, cuma menurut saya ini terlalu deket ya. Artinya jaraknya itu harusnya minimal ya 1,5 meter lah ataupun 2 meteran. Dan partisinya pun ini inspiratif banget. Ini kalau teman-teman lihat nih, ini ada beberapa inspiratif nih. Inspiratif. Ini ada meja, ya kan? Mejanya bisa dibuka, teman-teman. Ya kan? Nah, kalau kurang lebar, ini bisa didobel seperti ini, jadi bisa buat ngopi-ngopi ya. Jadi area ini bisa untuk
area santai lah, buat tempatin beberapa kopi juga bisa sih, ya kan. Keren banget nih, inspiratif. Jadi buat teman-teman yang punya rumah kompak ukurannya, bisa memaksimalkan ide-ide seperti ini, ya kan. Dikasih bantal tadi buat duduk ya, kalau pengen lesehan. Oke. Nah, area ini teman-teman bisa gunakan untuk, ini kan ada TV nih. Di sini bisa untuk DVD, tapi masih zaman nggak sih DVD? Zaman sekarang enggak ya? YouTube ya, Netflix. Kalau enggak PS5 di sini keren banget dah. Oke. Untuk area ini pokoknya keren banget, buat rumah tamu sudah sangat cocok dah. Nah, untuk area lantai pertama ini kita melihat ada sebuah ruang tamu, dapur, dan juga kamar mandi, serta ada kamar anak. Oke, kita lanjut ke area yang lain. Nah, area yang kedua yang akan kita review adalah dapur, teman-teman ya. Di sini banyak juga inspirasi dapur ini, teman-teman. Salah satunya nih, ini kan partisi yang tadi ya, yang dari arah foyer atau ruang tamu. Ini ternyata ada meja makan loh, teman-teman. Nih lihat. Jadi ini bukanya tinggal dipencet aja. Ini kuncinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini tinggal ditarik, set. Nah, jadi deh meja makan, ya kan. Meja makan seperti ini, tapi di mana kursinya? Kursinya di sini, teman-teman. Ini dia kursinya. Nah, kursinya dapat lebih kurang sekitar 4 tuh, teman-teman. Ya kan? Jadi deh 4 makan, ya kan. Ini dari Turbo Dereva nih, HPL, teman-teman. HPL motif kayu, keren banget. Warnanya sesuai ya, sepadan sama rumahnya. Dan ini untuk kursinya juga enak sih. Tinggi lebih kurang sekitar 45 sampai 50 cm. Enak banget nih. Jadi kalau misalkan teman-teman punya rumah kompak, ingin memaksimalkan furnitur atau perabotan, teman-teman bisa tiru nih ide-ide seperti ini. Barang-barang yang sekiranya bisa dilipat dan dimasukkan seperti ini ya. Oke, kita lipat lagi. Gampang ini lipatnya, teman-teman. Tinggal diangkat, ya kan? Set. Kunci deh. Nah, ya kan? Udah jadi partisi lagi, teman-teman. Keren ya. Dan ini lipatnya juga sangat mudah banget. Nah, gampang banget, teman-teman. Lipatnya, set. Udah rapi lagi deh. Nah, selepas dari bahan partisi ini, kita lanjut ke bagian dapurnya, teman-teman. Kitchen setnya menurut saya keren banget. Dan ini sangat cocok untuk rumah kompak nih. Cuma menurut saya masih ada beberapa yang perlu dibenerin dikit ya. Bukan dibenerin ya. Harusnya ini contohnya nih. Ini kan kulkas ya, teman-teman. Tentunya kulkas ini memiliki ukuran yang sesuai kan. Artinya harusnya nih di sebelah sininya dikasih jarak antara ya 5 cm lah ataupun 10 cm biar udara di belakang kulkas ini nggak terlalu panas ya. Harusnya dibikin seperti ini nih untuk microwave-nya ataupun ovennya. Jadi di sini masih ada space, di sini masih ada space biar alat-alat elektronik kita itu jadi lebih awet tentunya. Artinya kita kalau misalnya pengen custom sebuah dapur seperti ini, kita harus memperhitungkan ukurannya, teman-teman ya. Nih kalau kita lihat sih pakein HPL dicat duku seperti ini, teman-teman. Oke. Dan ini bukaannya juga udah soft close ya. Hidrolik. Engselnya pakai apa, Jung? Hidrolik ya. Wah, keren banget nih, bisa jadi inspirasi. Ya kan? Kayak hidrolik apa sih? Mobil itu ya, bagian belakang. Ya nggak sih? Kap ya, kap mesin ya. Oh iya. Bisa diaplikasikan juga ya di sini ya. Keren banget. Dan ini adalah ambalan-ambalan untuk misalkan penataan piring ya kan, dan lain sebagainya. Ini masih pakein HPL yang sama kayak partisi tadi. Dan ini bukaannya, wah keren banget nih. Finishing duko nih, ya kan, Dove warna putih. Dan ini apa nih? Cooker hood, teman-teman. Cooker hoodnya sih
Keren sih, cuman nggak ada corong ke atasnya ya. Cooker hoodnya merek Modena dan ini cukup cakep. Dan untuk di bagian tabletopnya ini menggunakan model-model kayak granit ya, cuma warnanya hitam. Cocok sih, putih sama hitam, jadi jelas banget ya tabletopnya. Dan ini ada kompor tanamnya Modena juga. Dan untuk zinc-nya model lingkar seperti ini ya, sangat cocok ya. Dan ini keran airnya bisa diputer-puter nih, jadi fleksibel banget ya. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen milih keran air, pilih yang seperti ini ya. Jadi bisa diarahin ke sana dan ke sini. Keren banget. Dan untuk bukaan bagian bawah, udah soft close juga teman-teman. Ya kan? Tuh bukaannya. Dan ini bukaannya dari sebelah atas ya. Keren juga nih. Pokoknya untuk rumah kompak dikasih macam seperti ini udah sangat enak banget. Dan dari dapur kita melihat di sini ada sebuah jendela. Nah, untuk jendelanya ini gede banget teman-teman. Jendelanya sendiri ukurannya lebih kurang sekitar 1,5 meteran ya. Kan rumah ini ukuran tanahnya itu panjangnya 13 meter. Dan sisa tanah bagian belakang pun masih banyak banget teman-teman. Itu lebih kurang sekitar masih ada 4 meteran, 4 meter setengah. Jadi kalau teman-teman punya dana lebih, pengen renovasi dan pengen bangun lagi untuk area belakang, teman-teman nggak usah deh bongkar-bongkar kayak tembok-temboknya, nggak usah. Teman-teman tinggal copot aja nih jendela ya kan, karena kan konstruksinya juga kacanya pakein ini tulangan rangkanya pakai aluminium, jadi sangat gampang banget. Jadi ketika renovasi teman-teman tinggal bobok aja nih jendelanya gitu sih. Tapi kalau misalkan belum pengen direnovasi ya bolehlah pakai jendela seperti ini. Ini sangat inspiratif banget sih teman-teman. Oke, kita lanjut bergeser ke tempat yang lainnya. Next, kita akan melihat sebuah kamar mandi di lantai 1. Karena kamar mandi di lantai 1 ini menurut saya sih fungsinya banyak banget. Pertama, teman-teman bisa gunakan untuk kamar mandi anak, untuk ruangan kamar ataupun kamar mandi tamu ya. Dan di sini posisinya nih agak turun ke bawah ya. Jadi kayak lantainya itu dibikin lebih rendah daripada ruangan ruang tamunya. Di sini turun sekitar 15 cm. Tapi yang perlu diingat nih teman-teman, pertama nih untuk ruangan kamar mandi seperti ini adalah buangannya ya. Jadi yang penting untuk selangnya itu jangan sampai arahnya airnya itu lebih tinggi daripada pembuangan di sini teman-teman. Jadi kalau misalkan gotnya itu lebih tinggi daripada sini ya nanti airnya masuk lagi kan ke sini. Kalau lucu kan. Dan di sini ukurannya lebih kurang sekitar 1,5 meter ya kali 1,8 meter. Cuman untuk menurut saya pribadi yang ukuran saya tinggi 167 ini masih kegolong enak ya, headroomnya masih dapat banget nih teman-teman. Cuman yang kurang menurut saya kurangnya satu nih. Jadi ini pakaian keramik ukuran 20 kali 40 cm. Cuman ini nggak full ke atas ya, nggak sekalian aja nih di fullin ya kan. Tapi ruangan ini masih punya kaca zigzag ya. Kaca zigzagnya fungsinya agar cahaya di sini dan juga sirkulasi udara tetap maksimal, nggak terlalu pengap ya. Showernya pakai merek Toto dan di sini ada ini apa nih teman-teman? Gantungan ya, gantungan handuk apa? Keren banget ya, inspiratif nih, beli-beli kayak gini keren. Dan ini untuk klosetnya pakaiin American Standard ya. Jet washernya standar banget nih, tapi keren sih. Dan untuk area selanjutnya kita akan melihat sebuah kamar di lantai 1. Nah, kamar di lantai 1 ini bisa difungsikan nih, menurut saya ya. Tipsnya kalau teman-teman pengen bikin kantor di sini juga bisa kalau masih WFH, tapi ya semoga aja udah nggak WFH ya. Ataupun teman-teman bisa gunakan area ini untuk kamar orang tua ya kan. Karena kan rumah ini 2 lantai, jadi kalau misalkan teman-teman punya orang tua dengan usia lanjut, jangan sampai disuruh naik turun tangga ya. Jadi kan kasihan ya kan untuk lututnya. Untuk area ini bisa ditutup teman-teman.
ketika ditutup ini bisa dikunci. Nah, ketika ditutup ini bisa jadi kayak semacam lemari gitu ya, dan kita jadi punya ruangan space yang cukup gede teman-teman, ya kan? Ketika anak-anak kita ataupun pengen jadiin kamar anak juga bisa banget sih. Ketika anak-anak tetangga main ke sini dan bisa jadi ruangan untuk belajar di sini, keren banget nih. Dan ini pun untuk lemarinya model-model custom nih, pakai HPL dengan partisi yang sama ya kayak yang tadi ya. Keren banget teman-teman ya. Dan tutupnya pun mudah, model soft close. Dan yang paling diutamakan di rumah ini, jadi sudut-sudutnya itu karena rumah kompak dikasih jendela-jendela seperti itu, ya kan? Ini jendela yang tadi ya, yang di pinggir-pinggir rumah ya. Dan ini udah keren banget teman-teman. Ini besi holo teman-teman ya, 1x1. Ini model ambal-ambalannya keren juga nih. Oke, kita lanjut ke bagian lantai kedua. Sebelum lanjut ke lantai kedua, kita akan melihat tangganya. Ini enak sih menurut saya sih. Tangganya, pegangannya, handheld-nya ini pakaian kayu solid, dan juga ini railingnya besi holo ya, 4x4 dan 1x4 dengan tingkat kerapatan sekitar 20 cm. Dan juga untuk lantainya homogeneous style, ukuran ini 60x60 sih. Dan keren banget. Ayo masuk aja ke bagian lantai kedua. Ya, kita sudah naik ke bagian lantai kedua teman-teman. Kalau saya berdiri di area ini bisa dibilang keren banget. Pertama nih, di depan saya ada kamar mandi. Di area kameramen saya itu ada master bedroom, dan di sebelah kiri saya ada kamar anak. Kita kemana dulu nih? Kita bahas jendelanya dulu, ya kan? Di area ini kita akan dapat jendela area ke belakang teman-teman, ya kan? Area ke belakang di mana ini view-nya ke taman belakang, dan ini untuk bagian dak-dakan belakang. Yuk lihat kameramen. Di sini dikasih untuk outdoor AC ya. Jadi untuk bagian outdoor AC-nya ini rapi banget teman-teman. Dan juga ada sebuah tangga di mana tangganya fungsinya ke arah area atas itu toren. Dan keren banget teman-teman. Jadi untuk bagian outdoor AC-nya nggak kelihatan dari ini ya, dari depan ya, sampai ke depan. Oke, kita masuk yuk ke bagian kamar mandi. Nah, kamar mandi sendiri karena ukuran rumahnya compact, dimana ini dipakein pintu model sliding ya, tuh. Karena kan kalau dibikin ke dalam ya ganggu lah ya kan, lebih enak pintu sliding seperti ini. Dan ini kamar mandinya gede banget teman-teman. Wow, keren ya. Tahu nggak kamar mandi ini ukurannya berapa? Gede banget pokoknya nih. Sekitar hampir 2 meter sih lebarnya, dan ke sana hampir 3 meter. Gede banget. Ini ada tempat apa? Tempat untuk sandaran hati, sandaran hati. Tempat galau ya. Galau belum gajian guys. Akhir bulan. Oke, dan di sini kita bisa menemukan area basah dan juga area kering. Taman mandi ukuran seperti ini bisa difungsikan seperti itu ya. Jadi ini pun kalau dilihat lantainya ukurannya lebih turun sekitar 3 cm ya. Jadi teman-teman bisa gunakan area ini ditutup ataupun dikasih sekat ya untuk macam kaca lah, kaca tempered kayak gitu. Jadi untuk kaca tempered itu dipilih karena kan secara keamanan kalau misalkan kenapa-napa pecah ataupun retak nggak piar gitu ya, kayak gitu ya kan. Ataupun kalau teman-teman pengen bikin selain kaca tempered bisa dibikin pakai gorden. Keren sih, tapi gede banget lah pokoknya untuk kamar ini. Jadi kalau misalkan teman-teman beli rumah ini dan ini sudah sangat keren ya, artinya buat mandi berdua sama istri. Udah enak banget lah pokoknya. Kok bahas ke situ sih? Ngawur banget gitu. Showernya tingginya cocok ya kan? Tingginya cocok ukuran saya 167. Ini cakep, merek Toto, dan keren banget teman-teman. Dan untuk temboknya pakein keramik ya, keramik 20x40, dimana masih belum full ya, harusnya di full sih ke atas, jadi kesannya lebih mewah sih kalau misalkan kamar mandi full keramik itu teman-teman.
Dan untuk di bagian ini, di bagian klosetnya juga mereknya American Standard ya, bukan Toto ya, tapi udah oke banget. Dan ini juga wastafel American Standard. Di sini dikasih cermin, jadi bisa inspiratif banget nih. Cermin untuk area ini bisa bulat, bisa kotak, bisa keren pokoknya lah. Dan kita masuk ke bagian yang lebih feminim atau lebih private, kamar master bedroom. Lah, kita lihat. Jadi dari master bedroom, teman-teman sudah bisa mengakses ke kamar mandi, teman-teman. Jadi master bedroom ini punya kamar mandi private ya. Lebih keren jatuhnya, teman-teman. Jadi kamar mandinya tadi berarti bisa diakses dari luar dan juga bisa diakses dari dalam. Keren ya, bisa buka 2 pintu seperti itu. Inspiratif banget. Dan ini untuk model di sini dikasih apa nih? Partisinya pakein HPL ya kan, dibikin seukuran sama tembok yang kamar mandi. Dikasih black mirror seperti ini keren banget teman-teman. Dan juga bisa untuk cantolan baju ya, ini baju-baju teman-teman yang ukurannya misalkan yang keren-keren ya kan, bisa dipajang di sini ya, mantep banget ya pokoknya. Dan untuk tempat area ini bisa jadi, kalau kita buka nih ya, bisa jadi lemari ya buat nyimpen-nyimpen barang ya kan. Ini juga bisa buat penyimpanan barang-barang teman-teman. Dan ini ada kecil apa nih? Laptop. Ini buat PC. laptop ya teman-teman ya. Oh iya. Jadi di sini teman-teman bisa sambil kerja juga ya kalau pengen ini. Keren juga nih desainnya ya kan. Nah, jadi pengen saya kerja dulu ya kan. Oke, Jung. Nah, untuk di kamar ini, di master bedroom ini ukurannya bisa dipasangin sebuah kasur ukuran 1,8 kali 2 meter ya. Dan untuk partisinya juga ini keren banget. Pakein model-model HPL kayak model-model konvert gitu ya, tapi dibikin vertikal ya, jadi memberikan kesan apa ya, ruangan ini jadi efeknya lebih tinggi untuk bagian ceilingnya. Oke, dan di sini dikasih jendela juga. Ingat ya, ini jendela yang tadi berada di sebelah kanan dari rumah ya. Kalau misalkan teman-teman beli rumah ini di Badan ya nggak ada jendela seperti ini ya kan. Kalau belinya di Hook ini bisa dapat seperti ini teman-teman. Oke, yuk lanjut ke bagian. Nah, tahu nggak teman-teman, di rumah ini kan tadi dari luar ada secondary skin ya. Rumah ini juga punya balkon teman-teman. Rumah ini punya balkon di mana balkonnya cukup gede ya. Ukurannya lebih kurang sekitar 1,5 meter kali 2,5 meteran lah. Ya kan, ini pengamannya pakai besi bulat seperti ini teman-teman, dan ini keren banget ya nih. Oke, jadi buat dikasih kursi satu di sini jadi lebih nyaman ya ketika teman-teman duduk di sini. Jadi privasi kita itu nggak ini ya, jadi privasi kita jadi lebih terjaga sama tetangga-tetangga kita ya kan. Oke, masuk aja yuk ke bagian area yang lain. Nah, untuk area yang lain, tapi sebelum kita masuk ke area yang lain, sebelum ke balkon itu, di sini jendelanya gede-gede banget ya teman-teman. Jendelanya lebar banget. Fungsinya ya cahaya yang masuk ke area sini jadi lebih maksimal. Bagus banget deh rumah ini. Dan ini pun penataan TV entertain. Eye levelnya dari arah kasur enak banget ya. Penataan AC juga ini keren banget teman-teman, arahnya itu nggak langsung mengenai si kasur ya. Dan satu lagi infonya dari developer, kalau teman-teman beli rumah ini dengan harga range 800 jutaan sudah dapat beberapa AC teman-teman ya kan, sudah dapat AC-nya, dan itu langsung dihubungi aja ke marketingnya. Oke, masuk aja yuk ke area kamar anak. Oke, area kamar anak ini keren banget teman-teman. Ini apa nih? Wah, unik ya. Saklarnya ditaruh di mana? Di kasur teman-teman, ya kan? Jarang-jarang nih
desain interior yang ngasih model-model seperti ini, ya kan. Umumnya ya ditempel di tembok, ya kan. Kalau ini inspiratif banget. Ayo kita naik aja yuk ke sini. Di sini ya sebenarnya sih cocoknya buat anak ya, cuman ini kan buat contoh aja. Jadi teman-teman bisa gunain kamar ini untuk 2 anak. Kalau misalkan anak-anak teman-teman itu punya 3 anak misalkan, kakaknya tidur di bawah ya kan, adik-adiknya bisa di sini. 1, 2 kamar seperti ini bisa jadi pilihan alternatif. Ini kasur yang atasnya juga keren banget. Modelnya pakein model-model macam HPL yang tetap senada ya, dan ini sih keren teman-teman, ya kan? Dan ini untuk bagian partisinya atau furniturnya ini keren banget teman-teman ya. Pakein HPL, dimana HPL-nya masih senada sama warna yang bagian ruang tamu tadi ya. Dan ini sih rumah sudah menurut saya inspiratif banget nih. Ini apa nih di bawah? Ini tahu nggak teman-teman? Ini bisa difungsikan untuk tempat-tempat penyimpanan mainan ya, yang udah nggak kepake ataupun mainan-mainan, contohnya nih, ini ya kan, ini bisa taruh di bawah, ya kan? Dan numpuk nih banyak, ya kan? Karena kan kalau misalkan anak-anak itu suka mainan berantakan banget, karena saya sendiri punya anak 2 kecil-kecil, di mana saya juga beli partisi seperti ini, saya taruh di ruang tamu biar mainan-mainan itu jadi lebih rapi teman-teman ya, nggak berantakan. Ini sih keren sih. Oke, tinggal ditutup. Ini udah sangat aman banget. Oke teman-teman, dan cukup sekian kita review rumah kali ini, dan semoga teman-teman bisa dapat inspirasi nih dari rumah yang satu ini. Rumah ini dijual mulai harga 800 jutaan, tapi di bagian carport tadi akan dapat kanopi juga teman-teman. Dan juga untuk Grand Residence City Bekasi ini juga punya beberapa fasilitas yang bisa menunjang kehidupan teman-teman. Dan di sini pun udah sangat ramai teman-teman. Jadi lingkungannya itu sudah sangat hidup teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman beli rumah di sini, saya yakin teman-teman akan betah banget tinggal di rumah ini. Yuk kita langsung aja lihat beberapa fasilitas yang ada di perumahan ini. Nah, untuk fasilitasnya ada jogging track dan juga playground. Terus ada juga Grand Splash Water Park. Lalu ada juga danau buatan Green Lake. Serta untuk danaunya ini keren banget teman-teman. Ada juga mini zoo. Lanjut ada food court dan lain-lain. Dan untuk akses lokasinya mudah banget loh teman-teman, cuma beberapa menit aja dari gerbang tol Setu dan juga Tambun. Yuk kepoin perumahan Grand Residence City Bekasi ini, banyak sekali promo-promo menarik. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.